Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini 12 Agustus 2020, hari persekutuan doa bagi tiap kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 Gereja GBPS Baitsa Kalijaten. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan Saudara telah mempersiapkan diri untuk mengikuti PD hari ini bersama saya, Joni Adi. Amin. Kita akan belajar bersama sebagian dari firman Tuhan. Shalom dan salam merdeka dari saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun masih dalam ibadah online, tetap tenang dengan roh yang menyala-nyala dari Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai perjuangan kemerdekaan bersama. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Maka hari ini kita akan membahas mengenai kemerdekaan. Tapi intinya kemerdekaan sejati kita ada dalam Kristus Yesus dan kita harus bersyukur Agustus 2020 menginspirasi kita untuk boleh mengerti bahwasanya kita ini adalah pejuang-pejuang kemerdekaan sejati. Ini semua terinspirasi dari peristiwa Agustus, peristiwa heroik bangsa Indonesia ketika merebut kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia merebut kemerdekaan, mereka cuma punya prinsip merdeka atau mati. Sungguh sangat luar biasa, karena jika tidak, maka kita tentunya belum menjadi bangsa yang merdeka seperti sekarang ini. Tapi yang pasti, ketika yel-yel merebut kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan tanpa pamrih dan cuman berkata merdeka atau mati. Nah, menurut saya sebagai anak Tuhan, ini juga alkitabiah. Maka dasarnya hari ini saya beri judul atau tema Pejuang Kemerdekaan Kekal. Seperti halnya yel-yel merdeka atau mati, artinya bangsa Indonesia tidak bisa merebut kemerdekaan. Lebih baik berkalang tanah atau mati. Nah, firman Tuhan hari ini yang akan menyegarkan kita juga sama, menyegarkan kita dengan yel-yel kemerdekaan tadi. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita baca bersama Filipi 1 ayat 21 yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu apa hubungannya dengan yel-yel merdeka atau mati? Saudara, saya mau memberitahukan bahwa hari-hari ini telah memasuki hari akhir zaman atau hari-hari terakhir. Nah, di saat kita memasuki hari-hari terakhir, perlu kita catat juga per hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup. 7 bulan kita lalui bersama Tuhan Yesus di tengah-tengah COVID-19 yang sangat membuat kita susah dan menderita. Tapi hari ini bersama pula dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, seharusnya
itu menjadi inspirasi bagi kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya, sebagaimana bangsa Indonesia, kita ingat dulu, bangsa Indonesia, kita berjuang memakai bambu runcing, tetapi mereka punya nyali. Kenapa? Mereka tahu Indonesia tanah air mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga harus punya nyali. Karena Filipi 1:21, kita harus memberitakan kabar baik kepada siapapun dengan segala resiko dan konsekuensinya. Jangan lagi bermain di zona nyaman. Jangan lagi alasan pandemi COVID-19. Social distancing menjatuhkan kita, orang-orang yang pasif dan menanti bola. No, no, no. Mari, sebagaimana pejuang RI dulu pernah berkata merdeka atau mati, semangat juang itu kita ambil hari ini. Mari, sing-singkan lengan baju. Berjuang hai gereja, siapapun engkau, pendeta, gembala, pengerja, maupun jemaat. Siapapun engkau, inilah saatnya. Artinya, ketika kita berkata, inilah saatnya, kita harus menjadi gereja yang tahu diri. Gereja yang bisa mengucap syukur pada Kristus oleh karena kasih dan kemurahannya yang mengantar kita pada bulan Agustus. Kita mengambil sikap, mengambil hikmah atau momentum sebagaimana Filipi 1 ayat 21. Saya bangga sekali jika saya diizinkan untuk berbicara mengenai firman Tuhan. Nah, bagi kita yang belum berani memberitakan kabar baik, masih takut atau belum percaya diri, mari kita baca Matius 10 ayat 30 yang berbunyi demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Sebagaimana sehubungan dengan semangat kemerdekaan, semangat berjuang seperti tertulis dalam firman Tuhan Matius 10 ayat 39. Kehilangan nyawa karena Yesus, dia akan memperolehnya. Namun, kehilangan nyawa bukan karena cinta atau karena hutang piutang. Mari saudara, kita kobarkan semangat untuk menyampaikan kabar baik. Dengan segala resiko dan konsekuensinya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawa karena Kristus, maka dia menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita mempunyai senjata yang sangat ampuh dan efektif, yaitu firman Tuhan atau Alkitab, kabar baik. Sampai di sini dulu Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Indonesia for Jesus. God bless.